satu kini menyandang status janda, sementara yang satunya berpredikat duda. Namun, apakah ini akan menjadi ajang perlombaan bagi Enji dan Ayu untuk siapa yang berhasil terlebih dulu mendapatkan pasangan? Entahlah, tapi bagi Ayu, alih-alih terpengaruh dengan kabar bahwa Enji sudah menggandeng wanita lain, Ayu justru memilih masih ingin hidup sendiri. Selebihnya fokus pada urusan anak dan karirnya. Siapa yang Makin memanas. Jika selama ini pihak istri ketiga memilih diam dan bungkam, kemarin di sebuah tayangan televisi, Indra yang berstatus sebagai anak angkat Jojon dan memihak pada kubu istri ketiga Jojon akhirnya angkat bicara. Namun benarkah anak-anak istri pertama Jojon berang dan mempertanyakan siapa Indra? Benarkah jika Indra adalah pihak yang hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk tenar dan menari-nari di atas kesedihan anak-anak Jojon? Saya nggak kenal Indra ya, kita nggak kenal Indra. Indra itu siapa? Gitu loh. Dalam kehidupan almarhum dia orang baru, ya kan. Jadi jangan bisa memberikan komentar apapun. Kita paling nggak suka sama orang yang mencampur urusan kita, karena kita nggak pernah mencampur urusan orang. Saya tidak mau kematian ayah kami itu menjadi bumerang, konsumsi publik ataupun jadi cara untuk mendompleng popularitas. Paling nggak suka. Lebih baik begini, kalau memang dia maunya apa, ngomong sama kami. Kami nggak suka dengan cara seperti itu. Indra tuh siapa? Lagi pula juga di dunia hiburan juga dia orang baru. Gitu. Jadi jangan pernah mendompleng. Ini orang tua kami loh. Yang meninggal orang tua kami loh. Yang kehilangan kami loh. Yang kehilangan kami loh. Jangan merasa dia tuh orang yang serasa lebih tahu gitu loh. Adi Jojon, putra pertama almarhum dan Andi Jaya, jelas meradang karena munculnya Indra yang hanya berstatus sebagai anak angkat. Dalam penampilannya di media secara live kemarin, Indra mengungkap banyak hal yang membuat pihak istri pertama Jojon merasa kian tersulut amarahnya. Sebab bagi anak-anak Jojon, Indra bukanlah siapa-siapa dan dianggap so tahu atas mencuatnya prahara ini. Lantas, akankah Adi dan Andi memperkarakan segala ucapan Indra? saya sebagai abang kamu, tolong yang sopan ngomongnya, jangan pakai nama lengkap Endang Supardi. Memang nama saya Endang Supardi, nama lengkap saya, tapi tolong ada sopan santunnya. Saya tuh kakak kamu, ya. Apa yang kami alami itu nggak seperti apa yang mereka bicarakan. Intinya begitulah. Jadi kami itu sudah cukup kehilangan. Semasa hidupnya sudah cukup kehilangan, semasa meninggalnya juga sudah sangat kehilangan. Jadi lebih kehilangan lagi. Kalau orang merasa kehilangan, kita lebih kehilangan. Lalu benarkah selama 40 hari yang telah lewat, pihak istri ketiga Jojon, Henny Mariana, yang bermukim di perumahan elit di kawasan Sentul, merasa disudutkan oleh istri pertama dan anak-anaknya? Jika benar, mengapa lewat Indra, Henny menyuarakan isi hatinya? Kita bukan nyudutin dia. Intinya, saya menjelaskan tentang sejarah papa saya. Kebenaran inilah di depan pusara bapak kami nih, kami bicara seperti ini. Dan sudah berkali-kali bahwa kami itu hanya untuk mengeluarkan kekecewaan. Selama ini kami merasa dibelenggu untuk ketemu. Tidak pernah merasakan halnya layaknya anak dengan orang tua. Kasih sayang, jalan berdua, seperti itu, menanyakan kabarnya, menanyakan kesehatannya, seperti itu. Setelah puluhan tahun almarhum Jojon menikahi Henny, istri ketiganya saat ini, istri pertama dan keduanya serta anak-anaknya yang lain memang telah ditinggalkannya. Bahkan kabarnya setelah Henny masuk dalam kehidupan Jojon, semua sikap Jojon termasuk kehangatannya dengan anak-anaknya praktis menjadi berubah. Lalu benarkah itu semua karena kendali dari Henny, istri ketiga almarhum Jojon? Tidak bersahabat. Tidak Tidak bersahabat. Tidak, ya, satu itu, yang kedua tidak merasa menghormati ibu saya, karena ibu saya itu adalah istri yang pertama. Tidak seperti kayak istri yang kedua dengan cara silaturahmi, ya kan, bicara ngomong baik-baik, ya kan, karena kan ini kan bicara antara istri ya,
antara istri. Lagian masa harus yang tua yang ini Nah, tua. harusnya muda yang datang. Datang. Itu Begitu. banyaknya kita itu ibaratnya komunikasi lah. Nah, waktu ayah kami masih menjalin hubungan dengan istri yang kedua ya, ibu saya ngatur keuangannya. Maksudnya ibu saya tuh seperti itu. Kalau memang sudah terjadi ya sudah terjadi gitu, tapi dia mengatur karena dia istri yang pertama. Begitu. Dan yang istri yang kedua terima. Akhirnya apa, dia juga mengalah. Karena kita melihat kita anak-anaknya lebih banyak daripada dia. Seperti itu. Oh enggak, saya gabung ke yang tua aja deh. Iya, heeh. Seperti saudara. Iya, betul. Seperti adik-adik saya anggap kakak aja sama yang. Lalu benarkah almarhum Haji Jojon menikahi Heni 20 tahun lalu secara diam-diam dan tanpa restu dari keluarganya? Seperti apa pengakuan dari mantan sekretaris pribadi Jojon yang juga adalah adik dari almarhum Haji Jojon itu sendiri perihal pernikahan diam-diamnya Jojon dengan Heni Mariana? Kalau yang ketiga enggak. Kalau yang kedua juga perannya udah punya, udah menikah gitu. Yang kedua manggilnya sama saya Mat, saya udah sebetulnya udah punya istri lagi katanya. Tapi kalau yang ketiga ini sama sekali nggak tahu, nggak bilang. Tahu-tahu udah nikahnya juga nggak tahu di mana. Oh saya nggak pernah ada. Kita nggak pernah kenal juga enggak. Ya kenalnya ya kan Kenapa kalau pas saya, iya kita nggak ada. nikah? Baru saja resmi bercerai dari pedangdut Ayu Ting Ting, kabar mengejutkan datang dari Henry Baskoro Hendarso atau Enji yang dikabarkan telah memiliki pacar baru. Siapa sebenarnya wanita yang telah jatuh ke dalam pelukan mantan suami Ayu Ting Ting itu? Benarkah pacar baru Enji lagi-lagi berprofesi sebagai penyanyi dangdut, namun lebih ramping dan seksi jika dibandingkan dengan Ayu Ting Ting? Jikalau benar, lantas apa yang membuat Enji sebegitu cepatnya berpindah ke lain hati setelah bercerai dengan Ayu Ting Ting? Inilah kabar dari Enji yang disampaikan sang pengacara Hotman Paris Hutapea SH. Kalau penyanyi dangdut itu semakin berumur, apalagi udah punya anak, ya pasti aku ini pasti lebih suka melihat penyanyi dangdut yang masih single, yang masih pinggangnya ramping gitu kan. Ya mungkin Enji juga udah mulai mencari lagi penyanyi dangdut yang lebih ramping, ya kan. Jika Enji akhirnya memang telah menggandeng seorang penyanyi dangdut baru seperti yang dilontarkan pengacaranya Hotman Paris Hutapea SH, maka sah-sah saja bagi Enji karena statusnya yang kini tidak lagi terikat dengan wanita manapun. Dan jika kabar itu benar bahwa Enji menggait lagi seorang pendangdut dengan tubuh yang ramping dan seksi, bahkan lebih seksi daripada Ayu Ting Ting, maka Enji juga akhirnya membuktikan jika dirinya adalah pria yang bisa dengan gampangnya membuat para wanita seksi jatuh hati kepadanya. Namun, apakah itu karena banyaknya harta yang dimiliki Enji sebagai seorang pengusaha muda dan juga statusnya sebagai anak seorang mantan petinggi negara? Entahlah. Namun yang jelas, Ayu yang telah resmi bercerai dari Enji tak ingin lagi memikirkan lelaki yang telah menjadi bagian dari masa lalunya itu. Urusan dia bukan urusan saya. Tapi masih digangguin yuk. Cari tahu aja sendiri. Enji sudah tidak cinta sama si Ayu, oke? Itu ketahuan ke orang digugat cerai cuek, itu nantinya nggak cinta. Terserah, bukan urusan saya. Apa? Terserah, bukan urusan saya. Lama terlibat dalam perseteruan yang panas sejak Ayu memutuskan lari pulang ke rumahnya hingga akhirnya perceraian mereka mendapat ketukan palu di meja pengadilan. Ayu dan Enji memang kini bukan lagi suami istri. Keduanya sama-sama single, meski yang satu kini menyandang status janda, sementara yang satunya berpredikat duda.
Namun, apakah ini akan menjadi ajang perlombaan bagi Enji dan Ayu untuk siapa yang berhasil terlebih dulu mendapatkan pasangan? Entahlah. Tapi bagi Ayu, alih-alih terpengaruh dengan kabar bahwa Enji sudah menggandeng wanita lain, Ayu justru memilih masih ingin hidup sendiri. Selebihnya fokus pada urusan anak dan karirnya. Siapa yang